Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang sangat berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah berikan kecuali hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita ucapkan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Kita bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, yang mana 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik daripada bumi beserta isinya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah berangkat bekerja sebelum subuh dan mereka terlewatkan dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita ingin membahas 2 surat, yang mana 2 surat ini adalah senjatanya kita. Namun banyak di antara kaum muslimin, banyaknya di antara kita yang tidak mengetahui dan juga tidak mengerti. Padahal kita memiliki senjata 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang disebut dengan surat Muawwidhatain, 2 surat perlindungan. Maka dengan membaca 2 surat ini sebenarnya kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Mereka selalu membaca 2 surat ini, namun mereka tidak pernah mentadabburinya, namun mereka juga tidak pernah membaca tafsirnya. Maka pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas 2 surat ini. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Semua manusia, baik yang muslim maupun kafir, baik pemimpin maupun rakyat, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik orang yang baik akhlaknya maupun orang yang jahat akhlaknya, orang yang miskin maupun yang kaya, orang yang sehat maupun yang sakit, semuanya mereka itu pasti menginginkan 2 hal. Yang pertama, ingin mendapatkan kebaikan, dan yang kedua, ingin terhindar dari keburukan. Semua manusia pasti menginginkan 2 hal ini, siapapun dia. Yang pertama, menginginkan kebaikan, ingin diberikan kebaikan, baik itu berupa sehat, berupa kekayaan, berupa istri salehah, berupa suami yang saleh, anak yang saleh dan salehah, ingin keimanan yang menetap di dalam dirinya. Ini adalah semua kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh seluruh manusia. Begitu juga dengan yang kedua, manusia semuanya ingin terhindar dari keburukan. Secara umum, keburukan itu seperti sakit, miskin, musibah, dosa, dan maksiat.
Maka kita pasti menginginkan kedua ini. Yang pertama adalah menginginkan kebaikan, dan yang kedua adalah ingin terhindar dari keburukan. Maka jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, orang yang beriman untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan selalu menggantungkan dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doa-doa yang kita lafazkan dalam sehari-hari. Ketika setelah subuh tadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Perhatikan, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ini kita meminta kebaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita selalu meminta perlindungan dari keburukan-keburukan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya adalah ketika kita memasuki toilet. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan wanita dan syaitan laki-laki. Perhatikan di sini, ketika meminta kebaikan juga kepada Allah, meminta perlindungan dari keburukan juga kepada Allah. Makanya orang yang beriman selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan dua surat ini. Dua surat ini adalah dua surat muawwidhatain, dua surat perlindungan. Di dalam hadis An-Nasa'i, hadis nomor 7841 disebutkan an Abi Habisin Al-Jahni, dari Abi Habis Al-Jahni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Habisin, wahai Aba Habisin, ukhbiruka, saya akan sampaikan kepada kamu, bi afdhali ma ta'udhu bihi al-muta'awwidhun, saya akan sampaikan kepada kamu tentang perlindungan yang selalu dibaca manusia yang ketika mereka ingin meminta perlindungan. Maka Habis mengatakan, bala ya Rasulullah, ya saya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasulullah mengatakan, qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas huma al-mu'awwidhatan. Bacalah dua surat tersebut, karena dua surat tersebut adalah dua surat perlindungan. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, dua surat ini adalah surat yang sangat kita butuhkan sekali, di mana kita sangat membutuhkan, karena kita sebagai manusia pasti membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan Makkiyah dan ada yang mengatakan Madaniyah. Tetapi yang paling kuatnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah Madaniyah. Ini adalah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Qatadah sesuai dengan asbabun nuzul, sesuai dengan asbabun nuzul dari dua surat ini, yaitu surah Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebab turunnya surat Al-Falaq dan surah An-Nas ini adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Perhatikan di sini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, nabi yang sangat mulia dan penutupnya para nabi, dan dia kena sihir. Ini membantah pemahaman ketika ada orang sakti, ketika ada orang yang
bisa anti bacok, bisa anti peluru dan semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berperang dia luka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sekali kena sihir. Bagaimana dengan kita? Manusia biasa yang belum dijamin masuk surga. Apakah kita akan terhindar dari sihir? Apakah dengan bangganya kita mengatakan saya akan terhindar dari sihir? Siapa kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling mulia, orang yang pasti masuk surga. Tidak akan ada orang yang masuk surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu yang memasukinya. Namun dia kena sihir. Siapa kita? Siapa kita yang luput dari zikir pagi dan petang? Siapa kita yang sebelum tidur tidak membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas? Siapa kita? Apakah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita kita akan terhindar dari sihir? Siapa kita wahai kaum muslimin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia kena sihir. Maka dari itu kita harus sadar siapa diri kita ini. Kita akan suatu saat kalau kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan kena sihir. Makanya hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah tamparan keras buat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Dan sihirnya berupa, dikatakan dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu seakan-akan ada orang yang datang, tetapi tidak ada. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia belum mengerjakan sesuatu, kemudian dia mengerjakan hal tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah, padahal dia tidak melakukan hubungan badan dengan para istrinya. Inilah sihir yang ditimpa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam tafsir tersebut disebutkan dia melaksanakan salat dan dia lupa bilangan rakaatnya. Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa? Ada apa gerangan dengan dirimu? Kenapa engkau seakan-akan menganggap ada orang yang datang, padahal orang tidak ada yang datang? Kemudian engkau mandi janabah, padahal engkau tidak melakukan hubungan badan dengan para istrimu. Kemudian engkau mengerjakan sesuatu berulang-ulang kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, kemudian berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Akhirnya pada tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril dan Mikail mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril berada di kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Mikail berada di dua kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah percakapan di antara malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ma birrajul, ada apa gerangan dengan laki-laki ini? Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang malaikat tersebut mengatakan matbub. Matbub itu artinya adalah mashur, dia kena sihir. Man tabbahu. Kemudian salah satu dari malaikat mengatakan, siapa yang menyihirnya? Banatu Labib ibnu A'sam, anak perempuannya Labib bin A'sam, yaitu seorang Yahudi. Jadi yang menyihirnya adalah seorang wanita. Makanya di dalam surah Al-Falaq nanti kita berlindung wa min syarrin naffathat, dan kita berlindung dari penyihir-penyihir wanita, karena sihirnya wanita jauh lebih besar dibandingkan sihirnya lelaki. Maka di sini percakapannya dilanjutkan lagi. Fabima tabbabahu. Dengan apa wanita bintu Labib ini menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fi mushin masyatah. Bintu Labib ini menyihir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sisirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di dalam sisirnya terdapat beberapa helai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para penyihir itu bisa menyihir seseorang dengan fotonya, dengan rambutnya, dengan celana dalamnya kalau wanita,
dengan pampers atau yang digunakan ketika haidnya, dengan darah haidnya, maka dari itu sebenarnya hal-hal yang memudahkan untuk para penyihir di zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Tinggal ambil fotonya di Facebook, di IG-nya, di mana-mana, mereka bisa menyihir kita. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati karena tidak semuanya manusia akan ridho terhadap kita. Pasti akan ada yang hasad, pasti akan ada yang dengki kepada kita. Kemudian lanjutan dari percakapan malaikat Jibril dan Mikail tersebut adalah fa'ina wada'na sihir. Di mana wanita bintu Labib ini meletakkan bughul-bughulnya. Kemudian malaikat mengatakan wada'na fi bi'rin rawanuna. Wanita tersebut meletakkan bughul atau mantra dari sihir tersebut di sumur Ranuna, di sumur tua, dan wanita tersebut meletakkan bughul tersebut di bawah batu yang sangat besar sekali. Inilah hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, biasanya bughul-bughul tersebut diletakkan di tempat-tempat yang dianggap remeh, dan biasanya bughul-bughul ini juga tidak ditemukan. Nabi kita Muhammad SAW, ada malaikat Jibril dan Mikail yang menerangkan dan yang memberitahukan di mana letak bughul tersebut. Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kita kena sihir, tidak akan ada orang yang mengatakan, yang akan menginfokan kepada kita di mana letak bughul tersebut. Berapa banyak mungkin saudara kita, mungkin teman-teman kita yang meninggal dunia karena sihir. Maka hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah yang harus kita perhatikan, yang kita harus hati-hati dengannya. Nabi kita Muhammad SAW disihir dengan beberapa helai rambutnya, dan sihirnya Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari 11 ikatan. Makanya kalau kita gabungkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, 5 ditambah 6 sama dengan 11. Makanya setiap ayat yang dibacakan malaikat Jibril, Qul a'udzu birabbil falaq, maka terputuslah satu ikatan bughul tersebut, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selesai sudah. Bughul tersebut semua ikat-ikatannya terlepas, dan Rasulullah pun merasa segar. Rasulullah pun sudah sadar kembali dari sihir tersebut. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, inilah sebab turunnya dua surat ini, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Kemudian poin berikutnya kita masuk kepada tafsir dari surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Rabbnya, al-falaq. Al-falaq ini adalah waktu subuh. Itu pertukaran masuknya waktu subuh, itu adalah disebut dengan al-falaq. Maka hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan bedakan. Di surat Al-Falaq itu adalah kita terhindar dari gangguan-gangguan. Yang pertama, gangguan kejahatan yang Allah ciptakan. Yang kedua, dari penyihir. Yang ketiga, dari gelapnya malam. Dan yang keempat, dari hasidin idza hasad, manusia yang hasad. Berarti surat Al-Falaq ini kita berlindung kepada Allah dari gangguan luar. Gangguan luar, yaitu kejahatan-kejahatan yang ada di luar. Adapun surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala gangguan dari dalam diri kita. Makanya hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan di surat Al-Falaq, Allah menggunakan asma'nya, menggunakan namanya. Kita berlindung dengan asma Allah hanya satu, yaitu Rabbil Falaq.
Rabbnya Al-Falaq. Berbeda dengan surat An-Nas. Surat An-Nas, saking bahayanya fitnah dari syaitan ini, Allah menggunakan 3 asma. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka di sini para ulama tafsir menyebutkan mana yang lebih berbahaya, kejahatan luar atau kejahatan dalam. Dari ayat ini kita mengetahui ternyata kejahatan dalam itu jauh lebih berbahaya daripada kejahatan luar. Kita kembali lagi kepada surah Al-Falaq yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Sebagaimana kita ketahui, Rabb itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah penguasa, yang ketiga adalah pemilik, dan yang keempat adalah pengatur. Maka setiap ada kata Rabb itu maknanya ada 4. Yang pertama pencipta, yang kedua penguasa, yang ketiga pemilik, dan yang keempat adalah pengatur. Maka kalau kita terjemahkan surah Al-Falaq ayat pertama, Qul a'udzu, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung kepada Rabb, maknanya adalah pencipta waktu subuh, penguasa waktu subuh, pemilik waktu subuh, dan pengatur waktu subuh. Kemudian ayat kedua langsung kita berlindung dari apa? Maka di ayat pertama, kepada siapa kita berlindung? Jawabannya adalah Rabbil Falaq. Kita berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang kedua pertanyaannya adalah dari apa kita berlindung? Maka ayat yang kedua disebutkan wa min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan. Perhatikan kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kejahatan yang Allah ciptakan sangat banyak sekali. Baik itu dari kejahatan manusia, kejahatan-kejahatan dari maksiat ini juga adalah sebuah kejahatan. Maka tatkala kita membaca min syarri ma khalaq, ketika kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang Allah ciptakan, maka kita akan aman dari kejahatan yang Allah ciptakan tersebut. Kemudian ayat berikutnya kita berlindung dari apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila malam telah gelap gulita. Makanya kalau kita perhatikan hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semakin malam maka semakin banyak kemaksiatan, semakin malam kejahatan juga semakin banyak. Maka tatkala kita membaca surah Al-Falaq ini, maka kita akan terlindung dari kejahatan malam apabila malamnya sudah terlalu larut. Makanya pencuri biasanya datang di tengah malam. Kemudian hewan-hewan yang berbisa juga keluarnya di tengah malam. Maka tatkala kita membaca surat ini, kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah malam ketika malam tersebut sudah terlalu larut. Kemudian ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup buhul-buhulnya. Makanya lihat di sini naffatsat, Allah menyebutkan penyihir-penyihir wanita. Bukan berarti tidak ada penyihir lelaki, tetapi kalau dibandingkan penyihir wanita dan penyihir lelaki, maka yang paling kuat efeknya adalah penyihir wanita. Sebagaimana yang kita saksikan tidak beberapa tahun yang lalu ketika MotoGP di Mandalika, yang memutar-mutar ini adalah wanita. Ini adalah menunjukkan bahwa banyaknya penyihir itu adalah dari kaum wanita. Jelas sudah Allah katakan di sini wa min syarrin naffatsat, dan kita harus membaca ini. Karena tatkala kita membaca ini, kita akan terlindung dari wanita-wanita yang meniup buhul-buhulnya. Fil 'uqad, uqad itu artinya adalah ikatan-ikatan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tadi juga terdapat 11 ikatan. Makanya kalau kita lihat buhul-buhul atau mantra-mantra yang biasanya dibacakan oleh para penyihir itu, makanya mereka biasanya mengikat-ikatnya. Biasanya dengan benang, dengan rambutnya, dengan apapun itu mereka ikat.
Maka kita lihat ada gambar, kemudian dia ikat, dia tusuk. Ini adalah semua adalah perlakuan sihir. Maka dari itu hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita sangat membutuhkan surat ini. Makanya Allah berikan kepada kita dua surat muawwidzatain atau muawwidatan, dua surat perlindungan. Ini sangat kita butuhkan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ayat yang terakhir dari surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasidin, orang yang hasad, idza hasad, apabila dia hasad. Dari ayat ini sebenarnya kita mengetahui semua kita, siapapun kita, mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia buya, mau dia orang awam, semua kita di dalam diri kita terdapat sifat hasad. Makanya perhatikan di sini hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Dan dari kejahatan hasidin, manusia yang hasad, idza hasad, apabila dia hasad. Maka dari itu semua manusia terindikasi akan ada penyakit hasad di dalam dirinya. Maka dari itu bagaimana caranya kita terhindar dari orang-orang yang hasad kepada kita? Caranya mudah. Sembunyikan semua yang bersifat kesenangan. Makanya di zaman sekarang ini sebenarnya pemicu untuk hasad itu sangat tinggi sekali. Kita berhasil dengan usaha ini, diupload. Kita sukses berangkat ke luar negeri, diupload. Istrinya solehah, diupload. Suaminya baik, juga diupload. Semuanya. Makanya tidak ada yang tersembunyi di saat sekarang ini. Semua kesenangan-kesenangan itu diinfokan, diberitahukan. Dan menginfokan sebuah kesenangan inilah pemicu teman kita untuk hasad, pemicu saudara-saudara kita hasad kepada kita. Makanya dari itu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, simpanlah kesenangan itu di dalam diri kita. Tidak usah kita keluarkan, tidak usah kita berkoar-koar dengan kesenangan yang kita dapatkan, karena ini adalah pemicu membuat teman kita, saudara kita untuk hasad kepada kita. Karena ketika teman kita, ketika saudara kita hasad kepada kita, maka ketahuilah orang yang hasad akan menghalalkan segala cara, dan dia akan menghancurkan kita, dan dia akan membinasakan kita. Dia tidak akan bahagia sebelum kita hancur. Makanya hasad itu maknanya adalah ingin menghancurkan diri kita. Makanya berapa banyak yang bertanya kepada saya, seorang istri yang bertanya, ternyata sebelumnya dia mengupload suaminya, kebaikan suaminya, suaminya masakin, suaminya belanja ke pasar, suaminya ini. Akhirnya ternyata di luar sana ada beberapa wanita yang hasad kepada wanita ini. Kemudian memang benar, dia berusaha dan dia japri istrinya wanita ini, dia katakan saya akan mendapatkan suamimu. Benar, terjadi. Akhirnya wanita tersebut menikah dengan suami yang diupload oleh istri yang selalu mengupload kebaikan suaminya. Makanya hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Hati-hati. Tidak semua kebaikan, tidak semua kebahagiaan yang harus kita beritahukan. Cukuplah mungkin anak dan istri kita mengetahuinya. Cukuplah orang tua kita yang mengetahuinya. Tidak perlu khalayak ramai mengetahui apa yang kita capai, apa yang kita hasilkan. Maka dari ini kita bisa memahami wa min syarri hasidin idza hasad. Semua manusia ada indikasi untuk hasad. Maka dari itu ketika kita ingin terjauh dari manusia yang hasad kepada diri kita, tutup rapat-rapat. Sembunyikan keberhasilan yang kita dapatkan, sembunyikan kesuksesan-kesuksesan yang kita gapai. Jangan kita beritahukan kepada saudara-saudara kita. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, apakah kita butuh dengan
perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang ini. Yang pertama tadi, wa min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang Allah ciptakan, kita butuh. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan apabila malam sudah terlalu larut. Yang berikutnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita yang meniup buhul. Dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan manusia yang hasad apabila dia hasad. Jawabannya, kita sangat butuh sekali. Maka dari itu, jangan lupakan dua surat ini. Bacalah sebelum tidur. Makanya setiap solat wajib, setiap setelah solat wajib, dizikir setelah solat wajib, selalu kita baca dua surat ini. Setelah ayat kursi atau sebelum ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Ini kita selalu baca. Kenapa? Karena kita selalu mengharapkan, kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini, yaitu surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di surat Al-Falaq kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada di luar. Makanya dalam kitab ini dikatakan walamma ishtamalat surat Al-Falaq ala isti'adati birrabbi tabaraka wa ta'ala min jami'il makhluqat. Di surah Al-Falaq kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan-kejahatan makhluk, dari kejahatan sihir, dan juga dari kejahatan yang Allah ciptakan, semua kejahatan. Adapun di surat An-Nas ini kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan. Kita berlindung dari kejahatan syaitan. Di ayat yang pertama, di ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga, ini adalah pertanyaannya, kepada siapa kita meminta perlindungan? Jawabannya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Rabb sebagaimana yang kita sampaikan tadi, maknanya ada 4. Yang pertama adalah penciptanya manusia, yang kedua adalah penguasanya manusia, yang ketiga adalah pemiliknya manusia, dan yang keempat adalah pengaturnya manusia. Makanya aneh bin ajaib kalau seandainya manusia itu protes ketika Allah yang mengatur. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita. Terserah Allah membuat aturan tersebut. Maka dari itu, ketika ada manusia yang mengkritik aturan Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh aneh bin ajaib. Harusnya kita harus pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah al-Islam? Islam itu artinya berserah diri. Islam itu artinya pasrah. Maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh kecil manusia mengatur Allah? Contoh kecilnya adalah saya bertaubat ketika di hari tua. Ini berarti mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada jaminan yang akan menjamin diri kita akan wafat di umur 70 tahun? Apakah ada jaminan kita akan wafat pada 80 tahun? Tidak ada. Tapi tidak sedikit di antara manusia yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan bertaubatlah wahai saudaraku, dia katakan saya akan bertaubat ketika saya tua nanti. Ini berarti mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana kita ketahui, Rabb artinya adalah yang mengatur. Jadi Allah yang mengatur bumi ini, Allah yang mengatur manusia, Allah yang mengatur semua makhluknya. Maka ketika kita sudah mengaku sebagai kaum muslimin, orang yang beragama Islam, harusnya kita pasrah. Kita harus
taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga di antara saudara-saudara kita yang berusaha untuk mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berinfak dan bersedekah apabila saya kaya raya. Ini adalah mengatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang pertama, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, penciptanya manusia, penguasanya manusia, pemiliknya manusia dan pengaturnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Makanya malikin nas di sini hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah tidak boleh dipanjangkan. Makanya buat bapak-bapak yang masih memanjangkan ayat yang kedua, qul a'udzu birabbin nas malikin nas, ini adalah bacaan yang syadz, bacaan yang keliru. Kenapa? Karena dari segi arti, kalau bapak panjangkan ma-nya, malik artinya adalah yang memiliki. Karena yang memiliki tadi sudah ada maknanya di kata Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Allah tidak akan mungkin mengulangi kata malik, artinya yang memiliki. Makanya yang tepatnya di ayat yang kedua ini bacaannya adalah ma-nya pendek. Berbeda dengan di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah, maliki yaumiddin, ma-nya panjang. Di berbagai negara juga dibaca maliki yaumiddin. Dua-duanya bacaannya tepat. Apa perbedaannya? Perbedaannya di dalam surah Al-Fatihah, kalau kita panjangkan maliki yaumiddin, artinya yang memiliki hari pembalasan. Kalau kita pendekkan maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan, maknanya tepat. Tetapi kalau di surat An-Nas bapak panjangkan malikin nas, yang memiliki manusia, sudah ada maknanya tadi di kata Rabb. Makanya tidak ada qari yang membaca ma-nya panjang karena tidak sesuai maknanya. Adapun di surah Al-Fatihah ada yang memanjangkan ma dan ada yang memendekkan ma karena maknanya tepat. Makanya di sini hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ma-nya dipendekkan. Malikin nas, rajanya manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya manusia. Rajanya tidak tergantung tempat dan juga tidak tergantung waktu. Makanya bedanya raja di dunia, yaitu para raja seperti Raja Arab Saudi, Raja Brunei Darussalam. Raja-raja yang ada di dunia ini terbatas waktu dan tempatnya. Ada masa expire-nya, habis masa jabatannya, atau juga tutup umur. Atau tempat juga, raja di Arab tidak memimpin raja di Brunei. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, rajanya manusia. Kapanpun Allah adalah sebagai rajanya manusia. Makanya kita berlindung kepada rajanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asma yang ketiga adalah ilahin nas, sesembahannya manusia atau tempat beribadahnya manusia. Makanya tepatlah ayat ketiga ini Allah katakan ilahin nas, sesembahannya manusia. Maka tatkala kita sudah mengetahui Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah juga rajanya manusia, pantaslah Allah diibadahi. Satu-satunya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tepat sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ketiga, ilahin nas, sesembahannya manusia. Jadi Allah lah yang berhak untuk diibadahi, Allah lah yang berhak untuk kita tunduk kepadanya. Kenapa? Kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ayat sebelumnya, Malikin nas, karena Allah adalah rajanya manusia.
Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menguasai manusia, Allah pemiliknya manusia, dan Allah yang mengatur manusia. Makanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat ketiga Allah tekaskan ilahin nas, sesembahannya manusia atau tempat beribadahnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ayat yang keempat, kita berlindung dari apa? Jadi ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, kita berlindung kepada siapa? Jawabannya Rabbin nas, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sesembahannya manusia. Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah ini? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Waswas di sini maknanya adalah syaitan. Banyak kita dengarkan para dai yang mengatakan waswas ini ya waswas. Ini udah bahasa Indonesia. Yang benarnya dalam kitab tafsir, waswas di sini maknanya adalah syaitan. Dan syaitan ini adalah jin atau kalangan iblis yang, jadi syaitan ini adalah sifat. Jadi yang kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang masih menganggap syaitan ini adalah makhluk atau sifat, jawabannya adalah sifat. Makanya syaitan ini adalah iblis atau jin yang jahat. Makanya dia selalu mengajak manusia untuk bermaksiat, dia selalu mengajak manusia untuk berzina dan lain-lain. Makanya perhatikan, syaitan ini adalah sifat, dan sifat syaitan ini juga kadang disematkan kepada manusia. Saking bejatnya manusia tersebut kadang dipanggil syaitan, karena syaitan ini maknanya adalah sifat, bukan makhluk. Makanya di ayat yang keempat ini, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan al-khannas. Khannas ini maknanya dalam kitab tafsir disebutkan adalah maju mundur. Al-khannas artinya adalah, ini adalah sifatnya syaitan. Jadi al-waswasi artinya syaitan, al-khannas artinya adalah yang maju mundur. Jadi syaitan itu sifatnya maju mundur. Pertanyaannya, kapan dia maju, kapan dia mundur? Jadi kapan dia maju menggoda manusia, dan kapan dia mundur dari menggoda manusia? Jawabannya, syaitan akan maju, akan terus menggoda manusia ketika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan itu akan mundur dari penggodaannya kepada manusia ketika manusia tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikir itu adalah tamengnya kita. Zikir itu adalah yang membentengi kita untuk tergoda dari syaitan. Makanya al-khannas maknanya di berbagai tafsir disebutkan maju mundur. Syaitan itu akan maju apabila kita tidak berzikir kepada Allah. Syaitan itu akan mundur ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari itu kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lupa berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Begitu juga berzikir sebelum tidur. Karena ini adalah sebuah amalan yang harus kita lakukan, dan ini adalah kebutuhan kita. Malah kita lebih butuh daripada makan dan minum. Karena bisa saja suatu saat kita kena sihir, bisa saja suatu saat kita kena musibah, yang mana musibah tersebut kita tidak ketahui dari mana datangnya. Makanya betapa banyak orang-orang yang datang ke rumah sakit, dia merasakan kesakitan, ketika dicek tidak ada sakitnya. Ini bisa saja kena sihir. Kemudian ayat berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, di mana syaitan ini menggoda manusia tersebut di dalam sudur. Sudur kalau secara arti adalah di dalam dadanya manusia, tetapi ketika kita perdalam lagi, ternyata sudur ini maknanya adalah jantung. Jadi bukan liver ya. Jadi kalau makna bahasa kita biasanya hati, tetapi sebenarnya di sini adalah maknanya adalah jantung. Kenapa? Dari mana kita mengetahui sudur ini maknanya jantung? Yaitu dari
ketika syaitan itu mengalir di aliran darahnya manusia. Makanya kaitan hati ini sangat besar sekali. Makanya pentingnya kita belajar tazkiyatun nafs. Karena hati, bukan maknanya liver. Jadi hatinya manusia itu harus ditata. Kenapa kita bisa taat? Kenapa kita rajin sholat? Itu karena hatinya yang bersih. Makanya tatkala kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beratlah lidah kita untuk berzikir, beratlah lidah kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengatakan, yang pelaku maksiat itu mengatakan, saya aman-aman saja, rezeki saya banyak, anak saya juara kelas dan ini dan itu. Tetapi mereka tidak merasakan azab Allah yang sangat pedih adalah Allah jauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika suatu hari kita melewati hari, tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ketika hari yang kita lalui, tidak ada lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan yang paling berat daripada harta, cobaan yang berat daripada istri yang tidak salehah, cobaan yang berat daripada anak-anak yang melawan. Maka dari itu hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan pandangan kita selalu cobaan itu adalah kurangnya harta, cobaan itu adalah banyaknya masalah, cobaan itu adalah istrinya melawan, cobaan itu adalah, tetapi cobaan yang paling berat adalah Allah tidak mengizinkan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Allah tidak izinkan kita untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah cobaan yang sangat besar sekali. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, ulama tafsir menyebutkan innal wasawisa kama taqau fi qulubi bani Adam wa taqau indal jin. Jadi waswasnya syaitan ini, jadi pengaruhnya dari syaitan ini bisa kepada kalangan manusia dan juga bisa kepada kalangan jin. Sebagaimana kita ketahui, yang jahat itu adalah iblis. Jadi yang tidak mau tunduk kepada Adam ketika itu adalah iblis dari kalangan jin. Adapun jin, ada yang mukmin, ada yang kafir. Makanya jin yang mukmin juga dikelabui atau dihasut atau digoda oleh syaitan. Makanya maksud dari minal jinnati wan nas, yang digoda oleh syaitan itu bisa dari kalangan manusia, bisa juga dari kalangan jin. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, au naqulu bi annaha badalun minal fa'il yuwaswisu ay hunaka syayatin min syayatil insi wa syayatinil jinni. Dan makna yang kedua, bisa saja kalau yang tadi makna yang pertama yang digoda dari kalangan manusia dan kalangan jin, kalau yang kedua yang menggoda. Yang menggoda itu bisa dari kalangan jin, maksudnya yang iblis yang jahat tadi, bisa juga dari kalangan manusia. Sebagaimana yang kita katakan tadi, manusia kalau udah terlalu jahat kita manggilnya biasanya setan. Jadi dua makna ini disebutkan dalam tafsir ini. Jadi bisa maknanya minal jinnati wan nas, yang digoda adalah jin dan juga manusia. Bisa juga maknanya yang menggoda. Yang menggoda dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Dan biasanya kejahatan dari syaitan ini yang paling berat adalah dua, yaitu syahwat dan syubhat. Dan dua inilah penyebabnya manusia hancur. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat. Kalau ditanyakan, mana yang lebih besar, syahwat atau syubhat? Ada yang tahu? Mana yang lebih besar, syahwat atau syubhat? Syubhat yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau syahwat, dia sudah terpenuhi, selesai. Namun kalau syubhat, dia akan hilang dari kepala kita tatkala Allah berikan hidayah. Atau kita mungkin mencari ilmu. Tapi ketika kita tidak memiliki ilmu dan Allah tidak berikan hidayah, syubhat itu akan terus ada di dalam pikiran kita. Makanya berapa banyak para artis itu kita lihat pergi ke Jepang, pulang ke Indonesia langsung murtad. Kenapa? Itu akalnya yang bermain. Dia lihat Jepang agamanya Shinto, tidak menyembah Allah, tidak beragama Islam, mereka antri, negerinya bersih, kamar mandinya bersih.
Kemudian dia lihat orang Indonesia agamanya mayoritas muslim, kamar mandinya kotor dan ini, akhirnya dia pikir, oh ini Islam tidak benar. Akhirnya dia keluar dari agama Islam. Ini syubhat. Ini adalah syubhat. Makanya ini adalah syubhat yang sangat berbahaya sekali. Hanya banyak para artis itu yang pergi jalan-jalan ke luar negeri, pulang-pulangnya murtad. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab.